Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ada pertanyaan di grup. Ustaz izin bertanya, saham syariah dalam pasar modal syariah Indonesia harus mematuhi aturan OJK seperti memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut. A. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%. Atau B, total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha atau revenue-nya dan pendapatan lain tidak lebih dari 10%. Ya, berarti intinya uang masuk yang berasal dari bunga maksimal 10 gitu ya, nggak boleh lebih. Nah, saya pernah menemukan fatwa semisal di Saudi dengan ketentuan dividen yang didapatkan itu dibersihkan sesuai dengan persenan pendapatan riba. Kemudian setelah saya teliti laporan keuangan kebanyakan perusahaan baik swasta maupun BUMN yang termasuk dalam daftar saham syariah, mereka memiliki utang bank yang nilainya cukup besar, tentunya karena perusahaan bergerak di skala yang besar. Yang menjadi pertanyaan saya, apa hukum membeli atau menerima saham syariah sesuai ketentuan OJK? Kemudian yang kedua, apa hukum bekerja di perusahaan yang memiliki utang bank walaupun termasuk dalam saham syariah? Dalam hal ini terutama yang bekerja di BUMN. Baik, ada dua hal yang perlu dibedakan ya. Yang pertama adalah status kita sebagai pemilik dan status kita sebagai karyawan. Pemilik itu dianggap terlibat secara langsung. Paham ya? Kalau dia dinyatakan Anda pemilik, berarti Anda terlibat secara langsung. Terserah nanti walaupun misalkan porsi sahamnya 0,001 atau apa lebih kecil dan mungkin kalaupun Anda bersuara, Anda tidak didengar gitu. Enggak urusan. Tapi yang jadi fokus Anda sebagai pemilik, maka Anda dianggap terlibat langsung. Sehingga segala bentuk transaksi yang ada di perusahaan tersebut, Anda juga kebagian pahala, Anda juga kebagian dosa, gitu ya. Nah, cuman tadi dipermasalahkan adalah bagaimana kalau misalkan utang riba. Ini kan ada dua hal ya, jumlah utangnya gitu ya. Ini jumlah utang dibandingkan aset itu nggak boleh lebih dari 45% gitu ya. Ya tergantung kan faktor kalinya berapa. Kalau faktor kalinya triliunan, ya berarti bisa besar banget tuh utangnya itu kan. Nah, cuman kalau dilihat dari sisi revenue-nya, ya 10% itu nggak lebih dari 10%, tergantung 10%-nya dari apa kan gitu. Nah, ada yang mentolerir misalkan di bawah itu. Wallahu alam, saya pribadi masih ikut kepada keyakinan bahwa kalau kita masuk terlibat di situ dan perusahaannya masih memainkan hal yang seperti itu, saya memilih untuk tidak bergabung. Itu saya pribadi gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita masuk di perusahaan-perusahaan seperti itu sebagai pemilik, gitu ya. Kita bahas sebagai dia pemegang saham. Pemegang saham berarti pemilik. Sebagai pemilik berarti kita dianggap terlibat secara langsung dengan semua transaksi semacam utang riba tadi, kemudian pemasukan yang berasal dari riba. Ya walaupun mungkin ada yang berpendapat kalau kurang dari 10%, kemudian itu dianggap kecil dari keseluruhan. Wah, Anda silahkan ikut kalau memang Anda merasa itu pendapat yang lebih kuat, wallahu alam ya. Saya pribadi masih memilih untuk tidak terlibat sama sekali dalam masalah ini, gitu ya. Apalagi urusannya dengan utang riba. Itu sebagai pemilik. Kemudian kalau sebagai karyawan, apa bedanya karyawan dengan pemilik? Karyawan itu basicnya dia tidak terlibat secara langsung dalam transaksi-transaksi yang ada di dalam perusahaan itu. Sehingga kalau Anda bekerja di perusahaan yang mungkin Anda punya utang riba dan yang lain, Anda tidak ada urusan sama itu. Makanya kenapa para ulama membedakan status kita sebagai pemilik dengan karyawan. Itu dua hal yang berbeda. Jadi ketika posisi kita sebagai karyawan, kita nggak ada urusan. Yang penting kalau sebagai karyawan itu kita jual jasa. Jasa yang kita jual itu adalah sesuatu yang mubah, yang kita kerjakan juga hukumnya mubah. Kalau perusahaan itu bergerak di yang halal, dan Anda menjual jasa sebagai apa? Misalkan teknisi, satpam, apapun itu. Anda dinyatakan tidak terlibat secara langsung dengan apa? Dengan transaksi-transaksi yang haram di dalam perusahaan itu. Sehingga Anda tidak ada urusan.
hukumnya gajinya sah dan Anda boleh terima itu. Ya, nanti kalau sempat ini dinyatakan Anda terlibat langsung, tidak boleh, kacau nanti jadinya. Nah, kecuali gitu ya, kecuali kapan karyawan itu dihukumi seperti pemilik atau kapan karyawan dinyatakan dia terlibat langsung. Kalau dia memang langsung berhubungan dengan transaksi yang haram tadi. Misalkan apa? Ya, di perusahaan itu dialah adalah bagian yang disuruh atau yang berurusan langsung dengan apa? Hutang piutang. Paham ya? Jadi dia yang ngurusin bunga, dia yang ngurusin transaksi-transaksi yang haram, dia yang terlibat langsung, ya itu jadi masalah. Paham ya? Jadi karyawan itu kadang bisa berubah statusnya dari terlibat tidak langsung menjadi terlibat langsung. Jadi masuk terlibat langsung tidak langsung itu apa sih? Langsung ke urusan si transaksinya itu gitu. Jadi kalau Anda bilang, iya tapi kan perusahaan dengan bekerja di situ memajukan gitu dan yang lain, itu dia dianggap tidak terlibat secara langsung. Makanya dibedakan, dan ini penting gitu ya, terlibat langsung dan tidak langsung itu. Tapi kalau dia sebagai pemilik, pemegang saham, itu dinyatakan dia sudah terlibat secara langsung. Makanya ulama kenapa membedakan statusnya sebagai pemilik pemegang saham dengan statusnya sebagai karyawan, gitu ya. Kalau karyawannya bekerja di perusahaan yang halal dan dia jasanya atau job desk-nya pekerjaan-pekerjaan dia halal, tidak ada masalah, ya sudah halal gaji yang dia terima, gitu ya. Adapun kalau dia terlibat langsung dengan sesuatu yang haram, nah itu jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Nah, itu tolong dibedakan dua hal ini, semoga menjawab dan apa namanya tidak campur baur, karena kalau ini nggak bisa dibedakan nanti akhirnya kita jadi bingung gitu, jadi campur baur. Demikian, wallahu taala alam bisawab.